Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang interferensi celah ganda yang di mana soalnya di sini ada 3 ya. Yang pertama, dua celah dengan jarak 0,2 mm disinari tegak lurus. Pita terang ketiga terletak 7,5 mm dari pita terang ke-0 pada layar yang jaraknya 1 meter dari celah. Tentukan panjang gelombang sinar yang dicapai. Ini kita bisa tulis yang diketahuinya dulu ya. Oke. Diketahui di sini adalah dua celah. Jadi dua celah itu disimbolkan dengan D kecil ya. Dua celahnya adalah 0,2 mm. Disinari tegak lurus pita terang ketiga. Jadi pita terang ketiga. Jadi N-nya adalah ordenya adalah orde 3. N-nya sama dengan 3 karena terang ketiga. Terletak 7,5 mm dari pita terang ke-0. Pita terang ke-0 disebut juga pita terang pusat. Seperti ini, maka pita terang ketiga terletak 7,5 dari terang pusat, ini merupakan P. Jadi jarak terang pusat ke terang ketiga itu 7,5 mm ya. Maka ini kita buat jadi meter aja ya. Kalau dibuat jadi meter sama dengannya, ini kita buat dulu. Hapus dulu ya. Sama dengan dikali 0,2 dikali 10 min 3. Atau kita gabung aja 2 kali 10 pangkat min 4 satuannya meter. Ini 7,5 nya berarti 7,5 kali 10 min 3 meter. Lalu di sini ada dari pita terang ke-0 pada layar yang jaraknya 1 meter dari celah. Jadi antara layar sama pita terang gelap atau celahnya itu berjarak 1 meter, berarti itu adalah L ya. Di sini tentukan panjang, berarti yang ditanya ini kita buat begini ya. Kita ditanyanya adalah panjang gelombang sinar yang dicapai, lambdanya adalah berapa. Nah, kita mau jawabnya menggunakan rumus interferensi celah ganda, dimana rumusnya langsung ya, bisa D dikali dengan P dibagi dengan L sama dengan N dikali dengan lambdanya. D ini adalah jarak antar celah, ini adalah P adalah jarak antara terang pusat ke terang atau terang pusat ke gelap, seperti itu. L-nya itu jarak antara celah ke layar ya, L. Lalu N-nya itu adalah pita terang keberapa atau gelap keberapa, atau bisa disebut dengan orde. Sedangkan sedangkan lambda ini adalah panjang gelombang. Oke, kita masukkan ya angkanya. D-nya adalah ini 2 kali 10 berarti 2 kali 10 pangkat min 4. P-nya itu ini 7,5 kali 10 pangkat min 3. L-nya itu ini 1 meter. Ini belum. Nah, 1 meter satuannya udah sama semua ya, meter. Maka ini 1. N-nya itu pita terang ketiga, berarti N-nya 3, lambdanya yang dicari. Yang kita cari adalah lambda, maka ini kita hitung. Kalau aku mau bagi ini ke sini bisa jadi 2,5 ya. 2 kali 2,5 sama dengan 5. Kalau dibagi 1 jadi nggak masalah ya, yang di bawah. 5 kali 10 min 4 kali 10 min 3 10 min 7. Ini udah dapat nih. Jadi lambda atau panjang gelombangnya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nanti kalau lambdanya yang diminta mau dijadikan Armstrong, kita kali lagi. 5 kali 10 min 7. Armstrong itu berarti 10 pangkat 10. Ini nanti jadinya Armstrong, derajat Armstrong. Maka bisa jadi panjang gelombangnya bisa jadi ini min 3 jadi 5 kali 10 pangkat 3 atau 5000 ya. 5000 Armstrong, seperti ini juga boleh. Tergantung nanti pilihannya mau meter atau mau Armstrong ya. Oke, sekarang kita mau bahas ke nomor 2. Jadi seperti nomor 1 datanya, cuma yang ditanya pita terang kedua dan pita gelap keempat. Kali ini aku mau jelasin gimana rumus
N-nya, dapetin N-nya seperti ini ya. Misalkan di sini ada tengah gini ya. Di sini adalah terang pusat. Di sini nanti sebenarnya setelah terang pusat ada gelap 1. Ini juga di bawahnya juga ada gelap 1. Jadi berulang atas bawah. Setelah itu ada terang 1. Jadi gelap dulu baru terang, ya. Nanti yang dimau adalah terang kedua. Berarti ini gelap 2 dulu, terang 2, gelap 3. Berarti di sini terang 4. Oh, gelap 3, terang, wah ini salah, sebentar. Kita hapus dulu. Kita buat ke bawah lagi lah ya. Ini sebentar. Jadi ini terang pusatnya TP. Ini kalau ke atas gelap 1, sebenarnya di bawah juga nanti berulang dengan sama gelap 1 juga. Kalau di sini terang 1, nanti di bawahnya juga terang 1 juga. Gitu ya. Jadi ini terang pusat, gelap 1, terang 1. Aku contohinnya ke atas saja. Ini adalah gelap 2, terang 2. Ganti-ganti ya. Antara gelap sama terang berulang. Dimulai dari gelap, terang, jadi gelap 3, terang 3, gelap 4. Nah, yang diminta sampai sini. Ini gelap 4 dan terang kedua, berarti terang kedua ini. Oke. Sekarang yang harus kita tahu, jarak antara terang ke gelap ini adalah setengah. N-nya itu setengah. Berarti antara terang ke terang ya nambah lagi setengah jadi 1 gitu ya. Cuma karena di sini yang diminta terang kedua sampai gelap keempat, berarti ini ke sini setengah, tambah lagi ke sini setengah, tambah lagi ke sini setengah. Jadi setengah tambah setengah 1 tambah setengah itu 1,5. Jadi N-nya sama dengan 1,5 gitu. Ya, jadi kita nggak pakai rumus N plus 1 atau N min setengah, jadi kita langsung aja hitung dari gambarnya ya. Jadi rumusnya tetap sama. D dikali P dibagi L, nanti N dikali lambda gitu ya. Sekarang kita D-nya tadi udah ada kan ya di atas. Bentar kita turunin dulu, naikin dulu. D-nya ini nih, berarti 2 kali 10 min 4 ya. Cuma ini yang ditanya P-nya ya, P dari terang kedua ke gelap keempat, P-nya berapa. Ini dikali P, L-nya tetap 1 meter, N-nya diganti jadi 1,5 ya, antara terang kedua dan gelap keempat. Lambdanya kan udah dapat dari yang nomor 1. Nah, lambdanya kita pakai yang satuan meter ya. Yang ini ya, lambdanya 5 kali 10 min 7 meter. Berarti kita pakai 5 kali 10 min 7. Oke, ini kita buat ke sini ya. Sekarang kita hitung ya. Di sini 2 kali 10 pangkat min 4P, karena dibagi 1 ya tetap sama. 1,5 kali 5 kan 7,5 kali 10 pangkat min 7. Maka nanti P-nya dapat 7,5 kali 10 min 7. Tinggal kita bagi 2 aja. 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, kita selesaikan ya. 7,5 bagi 2 itu 3,75 ya. Min 7 dibagi 10 pangkat min 4. Jadi dikali 10 min 3. Dan ini satuannya meter. Nanti terserah mau dijadiin milimeter ya, 3 kali 75 mm, mau dijadiin cm ya bisa. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 3. Soal nomor 3 masih berkaitan dengan contoh soal nomor 1. Jadi soalnya datanya sama, D-nya sama, L-nya sama, panjang gelombangnya juga sama. Berapakah jarak antara pita terang kedua dan gelap keempat? Jadi masih berkaitan dengan soal nomor 1 dan 2. Jika mediumnya adalah air, indeks bias air itu 4/3. Jadi kalau tadi yang nomor 2 itu kan Y-nya atau P-nya, kita sebut P-nya ya. P-nya tadi kan jarak antara pita terang kedua dengan keempatnya tadi kita udah dapat ya. Jaraknya sama dengan 3,75 kali 10 min 3 meter. Di sini min 3 meter. Nah, sekarang jika mediumnya diganti dengan menjadi air. Jadi ini medium yang satu ini
P1 ya. Ini mediumnya adalah udara, dianggap udara. Jadi medium udara itu indeks biasnya adalah 1. Sedangkan medium kedua indeks biasnya adalah air, N2 air. Indeks biasnya 4/3. Yang ditanya berapa sih P2-nya pada saat berada di dalam air. Seperti itu. Nah, untuk menjawabnya, jadi kita bisa jawab ini kita bisa pakai P1 dikali dengan indeks bias 1 sama dengan P2 dikali indeks bias yang kedua. Jadi P1-nya tadi kita masukin 3 kali 3,75 kali 10 pangkat min 3. Indeks biasnya 1 karena dia di dalam udara. Sama dengan P2, berapakah jarak antara pita terang kedua dengan gelap keempat jika indeks biasnya berada dalam air. Air itu kan 4/3. Maka P sama dengan 3,75 kali 10 pangkat min 3 kali 1 itu kan sama, tetap 3,75 kali 10 min 3. Ini kita bagi dengan 4/3. Maka P-nya dapat nih. Kalau sesudah kita hitung, hasilnya adalah 2,81 kali 10 pangkat min 3 meter adalah jarak antara pita terang kedua dengan gelap keempat jika indeks biasnya adalah air ya, dengan indeks bias 4/3. Jadi ini rumusnya jika mediumnya berbeda. Ya, ini hasilnya. Oke, semoga bisa mengerti ya.